datang beli sayur. Beli sayur ya, timun segar. Ada wortel. Yanan. Kak Jang datang. Menantu ikut belanja lagi ya. Iya benar. Dia nggak tenangin aku. Harus temenin aku ke sini. Bu, nanti malam aku masakin yang enak buat ibu. Kak Jang bikin iri. Kata pepatah, menantu itu kayak anak sendiri. Yanan, bukan mau ngomong. 3 anak cewekmu hampir lahiran semua. Kenapa nggak kamu rawat? 3 menantuku udah urus mereka. Jadi aku kesana nggak guna. Puli, kenapa aku nggak pernah lihat 3 menantumu? Orang bilang 3 menantumu semuanya kaya raya. Kenapa nggak anggap kita orang desa? Kenapa nggak ajak kamu tinggal bareng? Mereka bertiga. Ada mobil datang. Bukan itu artis besar Wangbo. Kenapa dia kesini? Itu kan pemilik dojo terbesar di Yunceng, Ketua Ren. Bukan itu orang paling kaya di kota, Tuan Muda Joe? Kenapa 3 orang penting ini datang? Kak Zhang, ini sayur buat kamu gratis saja. Ambil semua. Ma, Kalian bertiga, kenapa cari ke sini? Ma, kamu kabur dari rumah sembunyi cuma buat jual sayur di sini. Man, kamu nggak kencang, susah banget loh. Iya, Ma. Bener-bener tega ninggalin menantu kamu. Menurutku, 3 anak perempuan aku udah dijaga baik sama kalian, Ma, nggak khawatir. Lagi pula, tempat ini kampung halaman ayah mertua kamu. Aku udah janji sama dia. Aku bakal tunggu di sini. Ma, kenapa masih tunggu dia? Pergi udah 2-30 tahun, nggak ada kabar sama sekali. Jangan ngomong gitu. Waktu dia pergi, aku nggak bilang aku hamil. Iya kan? Jadi bukan salah dia. Udah, jangan bahas masa lalu. Mat, pulang sama kami ya. Lagi pula tega ninggalin 3 menantu ganteng kamu. Lagi Roro lagi hamil. Sebentar lagi lahiran. Kamu sebagai nenek tidak mau pulang lihat mereka? Iya, tapi kalau aku pulang... Halo? Yanan, cepat pulang. Laujo sudah pulang. Laudo sudah pulang. Oke, aku segera pulang. Ma, kenapa? Suamiku, ayah mertua kalian sudah pulang. Aku harus pergi dulu. Ma, Kalian lakukan saja urusan masing-masing. Jangan ikuti aku. Ma. Kita susah payah cari Ma. Jangan sampai dia pergi begitu saja. Kalau tidak, kita bertiga pulang. Juga susah jelaskan. Benar, mereka sebentar lagi lahiran. Harus bawa Ma pulang. Kalau tidak, pasti mereka ngambek lagi. Ayo. Yanan, rumah ini aku titipkan padamu. Tenang saja, aku pasti jaga Ma dan Pa. Jaga keluarga kita. Tunggu aku pulang. Aku pasti buat kamu bahagia. Aku tunggu kamu. Fei, biar kamu fokus kerja di luar. Aku tidak bilang aku hamil. Aku dan anak tunggu kamu pulang. Suami sudah hampir 30 tahun. Kenapa baru pulang sekarang? Kamu pasti istri tua keluarga Zhu. Ibu rumah tangga tua ya. Lihat tampangmu. Bikin aku enek. Sayang. Siapa dia? Dia itu. Dia istriku. Lalu aku ini apa? Aku pulang kali ini. Cuma mau cerai sama kamu, ibu rumah tangga tua. Cerai? Aku bertahan di keluarga Zhu 28 tahun. Aku menunggu kamu 28 tahun. Aku rawat dan urus orang tuamu. Aku kerja keras jaga rumah ini. Kamu bisa nikah lagi. Aku nggak minta kamu tetap di sini. Zhu Yufei, kamu punya hati nggak sih? Dia justru punya hati.
Makanya dia khusus pulang buat cerai sama kamu. Aku temani dia bangun usaha dari nol. Lahirkan anak-anak buat dia. Semua asetku aku kasih buat dia mulai usaha. Kamu bisa kasih apa ke dia? Cuma jual sayur. Bisa buka perusahaan? Lihat penampilanmu yang miskin. Mana cocok jadi istriku? Uang ini, kamu jual sayur seumur hidup, juga nggak bakal dapat segini. Tanda tangan saja uang ini jadi milikmu. Jess, suruh aku tanda tangan biar kalian bisa bersama mimpi aja. Muka jelek, jangan keterlaluan. Ju Yufei 28 tahun. Kenapa aku nggak sadar dari dulu kamu benar-benar nggak punya hati? Seseorang bawa dia tanda tangan. Mau apa kamu? Sayang, sekarang puaskan. Begini baru benar. Nggak sia-sia aku ikut kamu 20 tahun. Setidaknya kasih aku dan anak kita status yang jelas. Paksa dia tanda tangan. Aku nggak mau, jangan harap. Lianan, aku dan Yufei punya anak. Akan menikah dengan putra Zun. Nanti kita jadi besan orang kaya. Betul. Xiao Xuan memang lahirkan anak hebat buatku. Jess, Disuruh tanda tangan ya tanda tangan. Nggak ngerti omongan orang ya. Cepat tanda tangan. aku miskin, tapi lebih baik dari kalian. Aku jahat ya. Emang kamu bukan. Anak ini kamu lahirkan sama siapa? Berani-beraninya bawa ke keluarga Zhu. Mereka bukan anak lucu, aku. Kamu ngapain? Mau mukul lagi ya? Lihat foto orang tua kamu. Raba hati, tanya diri sendiri. Kamu perlakukan aku begini, nggak takut kena karma? Di belakang aku sudah punya 3 anak lucu. Aku takut apa? Kamu bukan manusia. Manusia apa enggak? Ini semua keluarga Zhu. Aku istri Yufei. Kalau tahu diri, harusnya kamu pergi. Yang harus pergi itu kalian. Lempar dia keluar. Ju Yufei, kamu bakal nyesel. Ada nggak? Nggak ada. Rumah Ju itu di mana sih? Yu Xiao, bisa jemput mama pulang? Mama. Kenapa, Ma? 3 saudara perempuan nggak di sisi mama. Mama cuma bisa andalkan kalian. Mama, tunggu kami ya. Kami segera datang. Oke. Kayaknya mama nangis. Pasti ada sesuatu. Ayo. Mama. Kenapa, Ma? Mama, kenapa luka, Ma? Mama. Fotonya rusak. Nggak apa-apa. Bisa diperbaiki kok. Kasih ke aku. Aku langsung cari orang buat benerin. Mama. Jangan sedih lagi. Bisa diperbaiki kok. Halo. Panggil dokter pribadi ke rumah. Sekarang juga. Coba periksa apa yang dialami ibu tadi sore. Kalau aku tahu siapa yang menyakiti ibu kita, aku pasti habisi mereka. Mereka Wah, kamu kenal mereka? adikku, Yuhang, bukannya mau menikah sebentar lagi. Kedua orang ini adalah calon mertua dan ibu mertuanya. Calon mertua Yuhang, ibu mertua pun tak boleh. Tak seorang pun boleh mengusik ibu kita. Betul. Kalau begitu, kita adakan pesta sambutan untuk ibu kita dan perkenalkan dia pada semua orang.
Kali ini aku ingin lihat siapa lagi yang berani menyakitinya di kota Yun. Setuju. Kak, Masuk. Kak, ada apa kamu cari aku? Begini, calon ibuku mau pulang. Setelah lama kamu memohon padanya, dia akhirnya mau kembali. Ya, aku mau adakan jamuan sambutan. Bukannya kamu mau menikah sebentar lagi? Kebetulan ajak keluarga pacarmu untuk bertemu denganku. Baik, Kakakmu mau ketemu orang tuaku. Baik, aku akan minta orang tuaku bersiap-siap. Lupa. Ada apa, Yao? Yuhang mengundang kalian ke pesta kakaknya. Kenapa bukan ketemu orang tua, malah ketemu kakaknya? Kamu tidak tahu ini yang Master Zhou yang tertua ini adalah penerus grup Zhou Yuhang adiknya. Semua yang dia miliki diberikan kakaknya. Jadi harus ketemu kakak dulu. Ternyata begitu. Wah, kita harus persiapkan baik-baik hadiah pertemuan. Jangan sampai salah langkah. Ibumu benar. Baik, aku akan persiapkan. Lihat anak kita hebat. Status anak di luar nikah. Jangan ganggu dia. Cepat cerai istri tuamu itu. Sudah. Aku tahu. Setelah Yao menikah dengan putra kedua keluarga Zhou, kita nanti pasti jadi orang penting di kota Yun. Yushao, ini buatan kalian bertiga? Aku yang suruh kakak ipar lakukan ini. Katamu susah-susah pulang. Kita pasti pamer ke semua orang dengan baik-baik. Aku ingat saat Dongzi tahun itu, musim dingin, aku syuting di luar. Ibu naik gunung 2 jam lebih bawa pangsit untukku. Masih kuingat. Iya, Bu. Waktu itu aku jatuh dari tangga. Ibu tak gentar menyelamatkanku. Kalau menurutku, ibu memang memihak kalian berdua. Jangan bilang begitu. 3 anak perempuanku kawin dengan kalian. Ibu sudah tenang. Kalian bertiga. Ibu perlakukan seperti anak sendiri. Menyayangi saja tak cukup. Mana mungkin memihak. Kalau begitu beri kami kesempatan membalas budi. Iya, Bu. Baiklah. Aku juga ingin tunjukkan ke semua orang 3 menantuku ini tampan sekali. Baik, aku terima ajakan kalian. Kita pergi ke pesta malam bersama. Baik, bagus banget malam ini. Aku pasti bikin ibu kita jadi orang paling cantik di kota. Iya, Bu. Ibu tinggal tenang. Jadi, ibu mertua keluarga kayak kami, kita pasti bakti sama ibu bareng-bareng. Kakak ipar udah undang 2 orang itu belum? Mereka datang nggak? Tentu berani ganggu ibu mertua. Aku bakal kasih pelajaran. Kak Han, wah mewah banget. Kamu beruntung banget. Iya, Kak Han. Nanti kalau jadi mertua orang kaya, jangan lupa sama kita ya. Tentu saja. Lihat kan, Yuhang sangat hargai aku sebagai ibu mertua. Jadi cepat cerai sama istri tua itu. Tenang. Nggak bakal biarin kamu tersakiti. Tuan Muda Ju datang. Tuan Muda Zhou, bukankah itu kakaknya Yuhang? Cepetan buka pintu mobil. Oke. Selamat datang Tuan Muda Zhou. Bukan tuan muda. Siapa nih? Kok kamu yang datang? Ngapain kamu di sini? Tempat sekeren ini ya. Emang kamu ibu desa bisa masuk sini? Tentu aku datang buat pesta. Kak Han, siapa nih? Biar aku kenalin dia. Itu istri tua keluarga Shen. Ibu yang jual sayur di pasar. Kok bisa dia datang ke sini benar-benar nggak tahu diri? Jual sayur itu malu? Jelas malu lah. Pakai baju gini masih keluyuran. Nggak malu apa? Mau ngapain sih? Cowok brengsek pelakor juga nggak malu. Aku takut apa? Jangan bilang nggak, aku ingetin. Ini pestanya Tuan Muda Zhou.
Ntar kamu diusir. Jangan minta-minta sama aku. Tenang aja, mati pun aku nggak bakal minta ke kamu. Lihat aja nanti. Ayo kita pergi. Yushao, kalian di mana? Ma, kita lagi macet dikit. Kita sebentar lagi sampai. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Santai aja. Oke, Ma. Dadah, Mas. Sampai nanti. Dadah. Oke. Kakak ipar, ada hadiah buat ibu kita di pesta malam ini? Sudah siapin hadiah apa? Coba tebak. Tenang aja, nomor 3. Kakak ipar pasti kasih ibu kita kejutan besar. Kejutannya gede banget. Kak Han, lihat nih, pesta anaknya Tuan Muda Joe memang mewah. Iya, Kak Han. Nanti kalau kamu sukses, jangan lupa kita berdua. Ayo, mau kenalin secara resmi. Ini anak kedua keluarga Joe, ibu mertua Han Seok Suan, dan ayah mertua Bapak Jo Yu Fei. Semua sambut ya. Inilah pasangan Ju yang menikah dengan keluarga Joe. Pasangan Ju ini beruntung banget. Wah, hoki banget ya. Aduh, rendah hati. Wow, Cheongsamnya kayak koleksi langka mahal tuh. Siapa kamu tahu asal-usul dia? Aku tahu. Kamu pikir ganti baju bisa tutupi bau miskin di badanmu? Aku busuk asam. Aku perkenalkan wanita ini mantan istri suamiku, jual sayur di pasar. Oh, iya. Saat masih menikah. Di luar dia selingkuh, lahirin 3 anak. Jangan asal bicara. Aku asal bicara. Pesta ini putra sulung Joe. Sengaja buat aku heran bisa masuk penjaga. Buang dia keluar. Lepas. Aku ibu mertua putra sulung. Lepas. Hei, tunggu. Lihat ini. Ini 3 anaknya. Kembalikan foto. Aku bisa setuju cerai dari Lao Ju dan maafkan semua. Mau fotonya. Sujud minta sujud atau tidak? Sujud. Niatmu minta foto tak tulus. Jangan. Bawa dirimu dan foto 3 anakmu pergi keluar. Saudari buang dia keluar. Siap. Bangun. Berani-beraninya kalian. Pesta ini adalah yang disiapkan menantuku khusus untukku. Kamu bercanda apa? Kalau menantumu bisa mengadakan pesta seperti ini, masih akan menyuruhmu berjualan di pasar? Lianan, bisakah kamu jangan di sini memalukan? Cepat pergi dari sini. Terserah kalian percaya atau tidak, menantuku juga adalah putra keluarga Joe. Makin tidak mungkin. Putra sulung keluarga Joe sudah lama menikah. Benar. Putra kedua keluarga Joe adalah yang dijodohkan dengan Yao kami. Pesta ini adalah putra kedua khusus memperkenalkanku pada kakaknya. Saudari-saudari, buang dia keluar. Lepaskan aku. Aku sungguh adalah ibu mertua putra sulung keluarga Joe. Itu, Kak Han, bagaimana kalau kau konfirmasi lagi dengan putra sulung Joe? Jangan-jangan. Tidak ada jangan-jangan. Yuhang tidak akan membohongiku. Benar. Jangan biarkan dia memalukan di sini. Dia pikir dengan ganti baju ini lalu menganggap diri sebagai ibu mertua putra sulung Joe? Mimpi. Aku nggak peduli kalian percaya atau nggak. Aku ibu mertua anak sulung keluarga Joe. Anak kedua keluarga Zhou datang. Yuhang datang.
Lianan mau lihat kamu masih bisa pura-pura nggak. Yuhang, kamu datang? Halo Om Tante. Halo, Ini ada apa sih? Yuhang orang ini, dia mantan istriku, maksa bikin ribut di sini. Aku mau panggil orang, biar dia diusir keluar. Iya, dia malah ngaku jadi ibu mertua kakakmu dan ngomong sembarangan di sini. Kamu bilang kamu ibu mertua kakakku. Iya, Ngaco banget ibu mertua kakakku. Itu orang hebat. Mana mungkin kayak kamu. Kalian berdua cepat usir dia. Nanti kakakku, lihat dia kayak gitu. Kalian masih mau kerja di sini nggak? Gawat tuan muda ibu mertua kamu dibully orang. Apa? Siapa yang cari mati? Ayo antar kami. Ayo. Berhenti. Ma, kamu nggak apa-apa. Kak, kata apa ini? Seseorang bawa anak kedua keluar. Hei, kamu ngapain? Berhenti. Luka di tubuh ibuku. Kalian berdua yang bikin. Bukan, bukan. Jadi kamu yang lakukan. Tuan muda, saya benar-benar nggak tahu dia itu mertuamu. Saya lakukan karena dia. Karena dia istrinya Pak Ju. Dan kamu itu selingkuhan. Makanya kamu benci dia. Tuan muda, ini benar-benar salah paham. Salah paham. Jadi luka di tubuh ibuku juga salah paham. Lebih baik kalian berdoa ibu saya nggak apa-apa. Kalau nggak semua yang hadir malam ini nggak bakal selamat. Tuan Muda Joe, memang ini cuma salah paham kami. Pak Jo, kalau mau cerai silakan. Kalau mau kawin demi status, saya bisa paham. Tapi kalian berdua nggak seharusnya menindas mertuaku. Kalian yang menindas ibuku, kan? Hari ini biar saya kasih pelajaran. si bungsu, Pu, urusan saya sendiri. Saya selesaikan sendiri. Mau dong ngapain? Dengar ya, saya ini anak kedua keluarga Joe calon mertua. Lianan, kamu jangan keterlaluan. Tamparan ini buat orang tuamu. Kamu nggak berbakti. Orang tua kamu meninggal, kamu nggak pulang berduka. Tamparan ini untuk 3 putri. Kamu nggak layak jadi ayah. Mereka bertiga dari kecil. Nggak pernah lihat mereka sekalipun. Tamparan ini dari aku. Sebagai suami, kamu lebih nggak layak selingkuh saat menikah. Kamu nggak tahu balas budi. Lianan, kamu ngapain? Tamparan ini buat kamu. Tahu dia selingkuh tetap mau hancurkan keluarga orang. seseorang tarik mereka berdua keluar. Kalian ngapain? Aku nggak bakal maafin kamu. Aku tunggu. Maaf udah bikin kalian lihat drama. Yang barusan ditarik keluar satu suamiku. Satu lagi selingkuhannya. Aku sendiri susah payah besarin 3 putri. Tapi malah difitnah. Dituduh selingkuh. Ma, Sini. Semua. Selanjutnya, aku resmi kenalin mertua kami tercinta, Ibu Lianan. Kami bertiga hari ini ada kejutan buat ibu. Ini dia kartu ATM tanpa batasan. Ambil pakai sesukanya. mulai sekarang siapapun berani ganggu ibu mertua, berarti lawan keluarga Joe. Ayah, ibu, ada apa ini? Ini semua gara-gara ayah. Dulu bohong bilang masih lajang. Nggak nyangka 3 anak perempuan wanita itu. Semua menikah dengan 3 menantu hebat. Video ini sudah aku minta bagian humas untuk hapus. Tapi coba pikir, kalau Yuhang lihat gimana dia mau nikah sama aku, Lao Zhu. Si kecil lucu ini, aku nggak akan biarkan dia seneng. Jangan sedih. Lihat, kami masih di sini buat ibu.
Lagi pula, nanti kalau Kian-Kian punya anak, saat itu kita sekeluarga lengkap, foto keluarga lagi. Sebenarnya ibu udah kepikiran soal ini, cuma benar-benar terjadi. Tetap saja sedih. Laki-laki brengsek itu nggak pantas buat penantian ibu 28 tahun. Yu Xiao, tolong siapkan surat cerai buat ibu. Akhirnya ibu sadar, tenang saja. Aku carikan pengacara terbaik untuk bantu ibu. Oke, sip. Bagus Lianan masih berani datang ke sini. Video ini. Kamu yang suruh orang sebarkan. Kenapa kamu jahat banget sih? Kalau video ini tersebar, gimana Yoyo bisa nikah? Aku kesini bukan buat lihat kalian sekeluarga pura-pura tulus. Ju Yufei, kita cerai. Gimana punya menantu tuan muda? Akhirnya mau cerai sama aku. Sudah nggak suka aku. Kamu lebih nggak tahu malu dari yang aku kira. Nggak tahu malu anak-anak yang kamu lahirkan. Meski dapat tuan muda, dapat artis terkenal, mereka tetap anak-anak. Kita berdua, siapa yang lebih nggak tahu malu? Sekarang ribut soal ini masih ada gunanya. Pokoknya kamu nggak akan percaya aku. Aku cuma percaya apa yang aku lihat. Jangan banyak omong, cepat tanda tangan. Sudah, kalian boleh pergi. Aku pergi. Harusnya kalian yang pergi. Rumah tua ini, orang tua sudah kasih ke aku. Lianan cerai ya sudah mau rebut harta juga. Kamu nggak malu apa? Kamu ngapain? Kita bertiga di sini. Berani mukul mertuamu? Hei, orang usir mereka berdua. Kalian ngapain? Ngapain lepasin aku? Ini rumahku. Kakak, Kenapa kalian datang? ini buat Anda. Jangan panggil aku kakak. Dulu demi menikahi Lianan, aku rebut rumah tua sama dia. Kita jadi musuhan. Sudah lupa soal itu? Kakak, kali ini aku datang cuma urus rumah tua. Kamu tahu juga kita rumah tua itu sebentar lagi mau dibongkar. Aku tahu soal pembongkaran. Tapi rumah itu, Kakak, aku sama Lianan sudah cerai. Tapi si manis itu bujuk orang tua kita ubah hak milik rumah tua jadi punya dia. Kakak, si manis itu usir kita berdua. Kamu nggak boleh diam aja. Kakak, asal kamu bisa ambil lagi rumah tua. Uang pembongkaran, aku bagi setengah buat kamu. deal. Ayo rayakan ibu jadi single lagi. Ayo makan. Oh iya, tanggal lahir anak Kian-Kian sebentar lagi. Kita juga siap-siap beres-beres lalu jenguk mereka. Tenang aja mak kita nih. Dapat RS bersalin terbaik di negeri di Haicheng. Ya, Mat. RS mereka itu keluar pintu langsung laut udara dan lingkungan bagus banget. Kita tunggu beberapa hari selesai urusan. Kita bareng-bareng ke sana jenguk mereka. Oke. Yanan, besok itu hari peringatan ibu mertua dan bapak mertua kamu. Kamu pulang ke kuil keluarga ya. Kak, aku sudah cerai sama Zhu Yufei. Aku ada urusan mau ketemu kamu harus pulang ya. Oke deh. Ma, kenapa? Tuh kakak dari keluarga Zhu minta aku pulang ke kuil keluarga. Kamu ke sana sendiri. Kita agak khawatir. Nggak apa-apa. Sebenarnya kakak kamu itu orangnya baik. Walau dulu rebutan rumah tua, sempat kurang akur. Tapi setelah tahu aku sendiri ngurus 3 anak nggak gampang, dia juga banyak bantu kita. Nggak apa-apa, ayo makan. Iya, makan. Ayah, ibu anak durhaka Zhu Yufei datang bersama istri dan anak pulang untuk lihat kalian. Lianan, kamu orang baik.
jaga keluarga Zu 28 tahun, lalu kenapa akhirnya tetap aku yang masuk rumah ini? Kakak, biar aku kenalin, ini anakku Zuyao. Paman, Cantik, wajahnya benar-benar menarik. Kenapa kalian di sini? Kamu dan Yufei sudah cerai. Kami datang untuk ziarah ayah ibu. Lianan, kamu datang pas banget. Kamu bukan keluarga Zu lagi. Tolong kembalikan rumah tua keluarga Zu. Jadi kamu ngincar rumah tua ya? Itu memang milik keluarga Zu. Ju Yufei, ayah ibu sampai meninggal tetap tunggu kamu pulang. Tapi kamu sendirian di luar, hidup enak. Pernah pikirin orang tua di rumah? Kamu nggak pernah, makanya mereka kasih rumah tua ke aku. Kamu wanita main serong di luar sampai punya 3 anak. Sekarang malah mau rebut harta keluarga Zu. Jangan fitnah anakku. Fitnah? Apa yang aku fitnah kamu? Kakak, lihat ini. Ini 3 anak mereka. Kembalikan padaku, kakak, jangan dengar omong kosongnya. Jangan panggil aku kakak, aku bukan kakakmu. Dulu kukira 3 anak itu anaknya Yufei. Makanya aku bantu kamu. Tak sangka aku bantu 3 anak. Kakak, bukan begitu. Waktu kamu ke kota, aku ke rumahmu. Aku dapati ada pria sering ke rumahmu. Apa? Itu tidak mungkin. Untung aku waspada. Aku ambil foto kamu. Ini, kamu orang baik. Apalagi yang mau kamu bilang? Bukankah itu pengurus rumah tangga keluarga Yuxiao? Satu foto tak buktikan apa-apa. Jangan fitnah aku. Mau apa? Harus lihat kamu tidur bareng pria lain. Baru percaya? Hei suamiku. Mulutmu jorok banget. Kalian fitnah aku demi rumah lama. Sebar gosip kotor, kamu masih manusia. Fitnah? Fitnah apa? Jelas kamu selingkuh. Punya anak di luar nikah. Sekarang malah balik tuduh aku. Kamu jahat. Masih ngotot ya? Pria di foto itu pengurus rumah yang dicari menantuku. Hal ini bisa dicek dengan mudah. Siapa percaya sama pengurus rumah? Kamu, aku ledakan kamu ada nggak? Halo, Nyonya Tua. Pengurus rumah, datanglah ke aula keluarga Ju segera. Baik, Tuan Muda. Nyonya Tua suruh aku ke aula keluarga Zu. Ada masalah ya? Ayo kita lihat. Aku ikut. Aku mau lihat siapa berani ganggu ibu kita. Aku pasti hajar dia. Aku juga mau lihat siapa berani ganggu mertua kita. Ju Yufei, sia-sia aku tunggu kamu 28 tahun. Kamu lebih percaya omongan selingkuhan daripada percaya aku lahirkan 3 putri buatmu. Kalau mau aku percaya, panggil 3 anak itu tes DNA sama aku. Mereka nggak bisa datang. Datang nggak atau takut datang? Menurutku, dia cuma takut datang. Yanan, jangan buang waktu semua di sini. Seseorang tahan dia, suruh dia mengaku di depan leluhur Zu. Aku ngaku apa? Kamu main dengan pria lain, punya anak, mau rebut harta Zu. Mereka bukan itu anak Ju Yufei. Ngomong apa sih? Yao-yao kita itu anak kandung Yufei. Tapi mereka juga anak kandungmu. Lupa malam pengantin? Malam pengantin, aku nggak ngapa-ngapain. Aku bahkan nggak sentuh kamu. Jangan bawa 3 anak itu bahas sama aku. Kalau gitu, aku resmi ceraikan kamu atas nama keluarga Ju, balikin harta Ju. Kakak, kamu masih nggak percaya aku? Tanda tangani suratnya, balikin harta Zu. Oke, aku bisa tanda tangan. Bagus, tahu diri. Tapi aku ada syarat. Syarat apa? Kamu sumpah di depan leluhur Zu. Mulai sekarang, nggak ada hubungan sama 3 anakku. 3 anak itu nggak ada urusan sama aku. Baik, tunggu saja. Aku Zu Yufei, hari ini bersumpah, mulai sekarang. Nggak ada hubungan sama 3 anak itu.
Putri, orang kayak gini nggak layak jadi ayah kalian. Ju Yufei. Kalau suatu hari kamu tahu siapa mereka sebenarnya, semoga kamu nggak menyesal. Tenang saja, aku nggak bakal menyesal ya. Nan bisa menikahimu. Itu keberuntungan terbesar hidupku ya. Nan. Mulai sekarang rumah ini aku serahkan padamu. Tenang, aku pasti jaga orang tua kita, jaga keluarga kita. Tunggu aku pulang. Aku pasti buat kamu bahagia. Aku tunggu kamu. Afei, biar kamu bisa kerja dengan tenang. Aku nggak bilang aku hamil. Aku dan anak akan tunggu kamu pulang. Ju Yufei, aku benar-benar salah pilih. Berhenti. Tanda tangani surat pengalihan. Cuma mau rumah lama, kan dengar nggak mungkin. Kamu... Rumah lama jelas tertulis di wasiat ayah. Sudah jelas ahli warisnya aku, Lianan. Mau berubah pikiran? Itu lihat dulu. Hari ini kamu bisa keluar dari sini atau enggak? Mau apa, lepaskan aku. Hari ini perjanjian ini harus kau tanda tangani. Mau tidak mau. Aku tidak mau tanda tangan. Tanda tangani. Aku tidak mau tanda tangan. Tanda tangani. Aku tidak mau tanda tangan. Tanda tangani. Hentikan. Hentikan. Ibu. Ibu merepotkan kalian lagi. Ibu, kita semua satu keluarga. Jangan bicara soal repot. Hari ini aku ingin lihat siapa berani ganggu ibuku. Lausan, ibu baik-baik saja. Kalau bukan karena kau ayah mertuaku secara nama, kau terus ganggu ibuku. Sudah kuhabisi kau. Ibuku sudah lama cerai denganmu. Mau apa lagi? Tuan Muda Zhou Sulung, kalian bertiga. Walaupun keluarga terkemuka di kota Yun, tapi kalian keliru. Aku dan Lianan sama sekali tidak punya anak. Ju Yufei, saat kau pergi dulu, aku sudah hamil. Ibu takut anak akan menghalangimu, makanya tidak bilang padamu. Jangan dengar omong kosongnya. Kamu lupa sumpah yang baru saja kamu ucapkan. Dia bicara begitu supaya 3 anak lucu itu bisa rebut harta keluarga kita. Harta keluarga. Kamu pikir ibuku akan tertarik sama harta kecil keluarga kalian? Bu, ayo kita pulang. Ju Yufei pasti akan menyesal. Kalian semua... Sudah bantu aku sebisanya. Meski gagal ambil rumah tua itu. Tapi janji kamu padaku jangan lupa. Kakak, Yufei, rumah tua itu gagal didapat. Kamu juga jadi ikut susah. Tapi tenang saja. Beberapa hari lagi, setelah aku dan Lianan dapat surat cerai, aku pasti akan menikahimu dengan Maria. Akan kubawa kamu pulang. Yufei, nggak sia-sia aku ikut kamu 20 tahun lebih. Begini saja. Beberapa hari lagi, aku temani kamu foto prewedding. Serius? Kapan aku pernah bohong sama kamu? Oke. Ayo. Ayo. Kenapa kalian bawa aku ke sini? Tentu saja buat wujudin impianmu. Ma, dulu waktu sama cowok brengsek itu keadaannya susah. Sekarang udah baik, kalian udah cerai. Kita harus foto keluarga, biar bisa bilang selamat tinggal sama masa lalu. Iya. Mama udah tua. Nggak mau foto. Mama, jangan gitu, Ma. Udah sampai sini. Iya dong. Siapa bilang umur udah tua nggak bisa foto prewedding? Di hati kita bertiga, Mama selalu 18 tahun. Adik kedua benar. Ma, yang dulu Mama nggak punya, sekarang kita kasih semua. Ayo, Ma. Ma, coba gaun pengantin di sini aja. Kita bertiga cari tempat fotonya buat Mama. Dadah, Ma. Dadah. Dadah, Ma. Tante, mereka anak tante kan? Iya, baik banget sama tante. Itu menantu saya. Iri deh, silakan lewat sini. Ibu, silakan lewat sini.
Kamu... Lianan, ngapain kamu ke sini? Kamu lucu banget. Tahu aku dan Laudre mau foto pre-wedding, malah ngikut ke sini aku. Mau ngapain? Ngapain aku? Aku istri sah dikejar-kejar sama orang ketiga. Kalau aku nggak marah, kalian kira aku lemah. Yang nggak dicintai itu orang ketiga. Memang aku nggak dicintai. Tapi di surat nikah tertulis nama aku dan Zhu Yufei. Selama kami nggak cerai, kamu tetap orang ketiga. Kamu Sudah. Jangan diladenin dia. Kalau kamu suka cowok brengsek kayak gitu, ambil aja sendiri. Ma, Hampir lupa bilang, aku sudah tanda tangan surat cerai. Semoga kalian nggak ganggu aku lagi. Mau balas dendam nggak? Sudahlah, jangan biarin si lucu ganggu mood kita. Bukannya kalian bilang temani Ma foto prewedding, ayo. oke, ikut Ma aja, ayo. cuma ada beberapa orang kaya, jadi menantu. Nanti kalau anakku nikah sama Yuhang, aku pasti bikin kamu malu. Bu, senyum lagi. Lebih bahagia lagi. Oke, bagus, cantik sekali. Mama mau terima kasih sama kalian. Bikin Mama sadar sebenarnya bisa hidup baru. Ini hidup Mama sendiri. Mama mau hidup gimana, terserah Mama. Iya, Ma, kami masih di samping Mama. Cuma Kenapa nih? Apa maksudnya harus ngomong di rumah? Ma, dulu aku mau bantu Mama. Makanya putuskan bongkar rumah lama keluarga Zhu dan rumah sekitar situ. Tapi lihat Mama sekarang masih kangen rumah lama keluarga Zhu. Mak, nggak apa-apa. Rumah lama itu gelap. Udah rusak dan tua. Kalau mau bongkar, bongkar aja. Bisa juga bantu warga. Semua urusan kamu atur aja. Nggak usah khawatir, Mah. Oke, aku lanjut sesuai rencana. Cuman soal perjodohan Yuhang, aku sama sekali nggak setuju. Halo, Yuhang, sekarang pulang. Mama mau ketemu kamu. Tuan besar dan tuan muda sudah datang. Kak, kenapa? Yuhang, kamu tahu keluarga Zhu Yao? Lumayan, pernah ketemu orang tuanya. Aku punya video. Lihat sendiri aja. Butler kabari keluarga Zhu. Aku akan batalkan pertunangan. Baik. Tuan Yuhang ingin membatalkan pertunangan dengan keluarga Anda. Apa? Yuhang mau batalkan pertunangan? Ini kenapa? Apa kamu salah dengar? Hubungan Yuhang dengan Yao Yao di keluarga kami selalu baik-baik saja. Ya, Tanyakan saja pada orang tuamu, apa yang mereka lakukan. pasti ini ulah Lianan. Dia adalah ibu mertua Yuhang. Pasti dia kenal keluarga Zhou. Yang penting sekarang segera ke rumah Zhou. Ayo, cepat kita pergi. Tuan, tamu dari keluarga Zhu datang. Persilakan masuk. Baik. Direktur Zhou. Kamu kenapa di sini? Semua hadiah pertunangan ini persiapanku untuk Yuhang. Sebuah villa. Kartu tunai 8,88 juta dan sebuah jam tangan mewah. Direktur Zhou, aku tahu Anda tak peduli dengan ini. Tapi ini tanda sayangku untuk sang anak. Yuhang, bagaimana? Menurutku, Kamu anak yang baik. Jangan dengarkan omongan orang-orang tak bermoral. Perasaan Yao Yao padamu. Kamu tahu sendiri, benar kan? Iya. Pertunangan dengan Yuhang ini, aku tidak setuju. Mertua putra sulung Zhou. Apakah kalian mendengar ucapan wanita ini? Zhou, jangan sampai kau tertipu olehnya. Cukup bicara kosong. Pokoknya saya tidak setuju. Putra sulung Zhou, kenapa kau tidak setuju dengan hubunganku dan Yuhang? Coba tanyakan orang tuamu dengan baik apa yang mereka lakukan. Ayah, ibu, apa yang kalian lakukan? Cepat katakan. Biarkan aku jelaskan. Mertua, izinkan saya perkenalkan
Ju Yufei, suami saya yang pergi 28 tahun dan tak peduli keluarga. Sedangkan Han Xiaoxuan adalah wanita simpanannya. Apa? Seperti kata pepatah, lebih baik hancurkan 10 kuil daripada rusak satu pernikahan. Mertua ini sebenarnya urusan rumah tanggamu, tak pantas aku ikut campur. Kita sudah keluarga, tapi kau anak di luar nikah tak layak menikah ke keluarga Zhou. Ayah, bukan cuma itu. Lihat, Ayah, ibu, ada apa? Kakak, aku setuju denganmu. Ayah, masalah ini aku sebelumnya tak paham situasinya. Baik. Keluarga Zhou batalkan pertunangan. Keluarga Zhou tak boleh bersekutu dengan keluarga macam ini. Hah, Direktur Zhou Yoyo anak baik, sungguh. Lianan perseteruan generasi kami. Kenapa kau libatkan anak? Merusak kebahagiaan anak. Kau senang ya? Aku yang merusak kebahagiaan anakmu? Bukannya semua ini perbuatan kalian sendiri? Kau, aku akan mencabik-cabikmu. kau mau apa? Ini rumah keluarga Zhou. Penjaga. Usir keluarga ini keluar. Baik. Putra kedua sudah batalkan pertunangan. Kau masih tak tahu malu datang kemari. Baik. Lianan, kau memang kejam. Bawa mereka pergi. Hei, batalkan semua kerjasama dengan Wang Sazu. Sebarkan kabar, siapa yang berani kerjasama dengan Wang Sazu, berarti bermusuhan dengan keluarga Zhou Kotayun. Yu Xiao, Bibianan, biarkan kakak membalas untukmu. baiklah. Direktur Wang, jangan batalkan pesanan. Lao Ju, kerjasama kita dibatalkan, ditutup. Ini, Bagaimana bisa? Tadinya semuanya baik-baik saja. halo Lao Shen. Lao Chu, aku tarik tanah. Tidak, kenapa bisa begini? Kenapa? Kau mau bunuh aku? Kau musuhi keluarga Zhou Kotayun, tak akan bisa hidup di Yun lagi. Halo Lao Shen. Rumah ini disegel pengadilan. Apa? Karena bangkrut. Jadi rumah ini disegel pengadilan. Tidak, kami masih ada rumah tua. Akan digusur. Dapat uang banyak. Ya, Kami pasti bayar. Cepat pergi. Jangan halangi kami. Dendam ini kubalaskan. Kalau begitu mari kita rayakan, Bu. Halo. Benarkah? Ada apa? Kakak, cepat katakan. Apa yang terjadi? Cheng Qian mau melahirkan. Cepat ke rumah sakit. Ayo, ayo. Bu, jangan khawatir. Pasti baik-baik saja. Iya, Bu. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Tenang, ibu dan bayi selamat. Bagus sekali. Aku jadi ayah. Zhu Chengqian, marganya Zhu. Jadi Yanan tidak berbohong padaku? Dia benar anak kandungku? Apa yang ayah katakan? Akulah putrimu. Ya, Yao adalah putri kandungmu. Zhu Chengqian. Tidak, aku harus cari putriku. Buka pintu. Buka pintunya. Kenapa kamu ke sini? Keluar! Aku adalah ayah mertua putra sulung keluarga Zhou. Biarkan aku masuk. Putra sulung kami hanya punya ibu mertua. Mana ada ayah mertua? Jangan cari masalah di sini. Aku tidak bisa jelaskan sekarang. Aku benar ayah mertuanya. Biarkan aku masuk. Keluar! Cepat pergi. Kalau tidak pergi, jangan salahkan aku. Yanan. Yanan. Yanan.
Aku salah. Aku salah. Aku hilang akal. Aku mengecewakanmu. Pergilah. Aku tak mau lihatmu lagi. Yanan, aku brengsek. Aku mengecewakanmu. Mereka bertiga adalah putriku, kan? Kamu sendiri yang bilang. Mereka adalah si imut, bukan putrimu. Yanan, ini salahku karena bodoh. Dibohongi sama Han Xiaoxuan sama anak nakal itu. Salah sangka kamu main sama pria lain. Punya anak, Yanan. Maaf ya, Yanan. Keluarga Zhou bangkrut. Kamu dan anak baik Han Xiaoxuan juga nggak bisa nikah sama orang kaya. Baru ingat kami sekarang. Aku, Dia ayah kita. iya, aku ayah kalian. Dari lahir cuma ada mama. Nggak perlu aku ingatkan lagi. Mulai sekarang kamu dan 3 anak ini nggak ada hubungan lagi. Yanan. Iya, Yanan, maaf, Yanan. Akhirnya cerai istri Yufei cuma aku. Kamu kira dia benar-benar cinta kamu? Kalau dia cinta, kenapa baru cerai sama aku sekarang? Dia nikmati nikah dan punya anak sama kamu, tapi manfaatin aku biar dia nggak ada beban. Ngomong apa sih kamu? Yufei, dia cinta aku. Bener kan? Ini semua salah kamu. Sekarang aku nggak punya apa-apa. Kamu salahin aku apa? Kalau bukan gara-gara kamu, aku nggak bakal begini. Kalau bukan gara-gara kamu, sekarang aku pasti menantu mertua terkaya di negeri ini. Han Xiaoxuan, sekarang kamu lihat sendiri wajah aslinya kan orang kayak dia cuma cinta dirinya sendiri. Kamu, Selamat ya, gantikan aku masuk neraka. Kami jemput pulang. Oke, kita pulang.